terdiri dari perwakilan 3 organ ya teman-teman. Perwakilan dari 3 organ di UGM yang terdiri dari MWA, Senat Akademik atau SA, kemudian Dewan Guru Besar atau DGB. Nah, pada peraturan nomor 3 itu mengatur bahwasannya perwakilan dari MWA untuk tergabung ke dalam panja jumlahnya ada 7 orang. Nah, sedangkan dengan dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 ini, perwakilan dari MWA bertambah 1 menjadi 8. Nah, kemudian kenapa sih hal ini aku usulkan kemarin? Mungkin dari kakak-kakak semua yang telah hadir ya, di acara musyawarah mahasiswa telah menerima dokumen hasil kajiannya dan juga telah mendengarkan penyampaian dari tim ad hoc kajian. Nah, itu intinya di sini diharapkan MWM itu dapat memperoleh kepastian hukum untuk tergabung ke dalam panja. Karena selama ini apabila melihat permasalahan 5 tahun kemarin itu dengan jumlah 7 orang perwakilan MWA untuk tergabung ke dalam panja, seringkali pihak yang dikorbankan itu adalah MWM untuk tidak tergabung ke dalam panja. Karena kalau kita cari tahu lebih lanjut, anggota MWA yang berasal dari internal UGM itu jumlahnya ada 8 orang. Jadi dengan perwakilan MWA hanya 7 orang yang tergabung ke dalam panja, seringkali MWM yang tidak dilibatkan. Karena ada ketakutan dari beliau-beliau di atas apabila ada mahasiswa yang tergabung di dalamnya, mungkin akan memperoleh informasi yang sangat jelas ya, dan juga dapat mengawal proses pemilihan dari hulu sampai hilir. Sedangkan kita juga ketahui tidak bisa dipungkiri ketika konteks pemilihan ini, walaupun UGM sebagai institusi pendidikan pasti ada tendensi politik di dalamnya. Seperti itu. Sisanya perubahan ketentuan yang lainnya hanya bersifat cukup teknis terkait perlunya ada pengumpulan terkait video profile dari para pendaftar, kemudian pembuatan motivation letter, dan ada perlu menjawab untuk beberapa pertanyaan terkait pengujian aspek kepemimpinan dan juga manajerial daripada para pendaftar. Nah, kemudian tadi aku sudah menyinggung ya, Kak, terkait adanya panja. Nah, dalam panitia pelaksana pemilihan rektor di UGM itu tidak hanya dilaksanakan oleh panja, tetapi juga dilaksanakan oleh panitia seleksi atau pansel. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih yang membedakan antara panja dan pansel? Nah, yang membedakannya itu adalah keanggotaan dan juga peruntukannya. Nah, kalau tadi panja, keanggotaannya perwakilan dari 3 organ di UGM, sedangkan pansel keanggotaannya kan ya, panja memiliki kewenangan untuk mempersiapkan proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir, sedangkan pansel hanya berfokus untuk menyiapkan tahapan seleksi calon rektor. Nah, tahapan yang dilaksanakan oleh pansel ini ada di mana? Selanjutnya akan aku coba jelaskan ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya terkait dalam pemilihan rektor di UGM itu tahapannya ada apa aja sih? Nah, aku di sini coba membagi menjadi 2 ya. Ada secara umum, ada secara teknis. Nah, secara umum ini aku ambil dari Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016, tepatnya di pasal 4, itu telah disebutkan secara eksplisit bahwasannya tahapan pemilihan rektor di UGM itu akan melalui 3 tahapan. Pertama, penjaringan bakal calon rektor, kedua, seleksi calon rektor, dan ketiga, pemilihan dan penetapan rektor. Nah, kalau kita perhatikan, ada penamaan yang berbeda nih, yaitu bakal calon dan juga calon rektor. Nah, bakal calon rektor ini penyebutannya ditujukan terhadap pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Yang saat ini kita ketahui terdapat 6 bakal calon rektor ya. Kemudian calon rektor itu penyebutannya ditujukan terhadap bakal calon rektor yang dinyatakan lolos seleksi dari SA. Nanti akan ada 3 nama, dan 3 nama ini disebut sebagai calon rektor. Seperti itu. Nah, pada tahapan seleksi calon rektor inilah tugas utama dari pansel dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian setelah itu baru ada pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Jadi setelah ditapatkan 3 nama, kemudian 3 nama tersebut akan dibawa ke MWA, dan di tingkat MWA akan dilakukan ada 2 mekanisme pemilihan ya. Pertama itu musyawarah mufakat. Jadi apabila hasil musyawarah ditemukan disepakati 1 nama untuk menjadi rektor, maka voting tidak perlu dilakukan. Tetapi jika musyawarah tidak menemukan titik temu, akan dilakukan voting, dan voting ini akan dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama itu dari 3 nama akan dikerucutkan menjadi 2 nama, kemudian dari 2 nama, kemudian baru
dikucurkan menjadi satu nama dan satu nama ini ditetapkan sebagai rektor UGM. Seperti itu. Next. Oke, ini merupakan tahapan secara teknis ya, kakak semua yang akan dilaksanakan di tahun ini. Kemarin kita sudah melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu turunan dari penjaringan bakal calon telah dilakukan pendaftaran terbuka dan juga seleksi administrasi, dan di mana didapatkan awalnya terdapat 7 pendaftar. Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Panja dari tanggal 24 Maret sampai 6 April, kemudian Panja menetapkan hanya 6 bakal calon rektor. Nah, satu pendaftar dinyatakan gugur karena setelah dilakukan cross-check, tidak memenuhi persyaratan utama, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga telah melalui 2 forum penjaringan aspirasi ya kemarin. Pertama, forum Sarasehan Nyawiji menuju UGM 1 yang dikhususkan disediakan forum khusus mahasiswa. Nah, kemudian kemarin juga telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik, yang di mana forum Sarasehan ini merupakan salah satu inovasi ya yang dibawa di tahun ini. Dan forum Sarasehan ini diinisiasi berdasarkan permasalahan yang terjadi di 5 tahun kemarin. Di 5 tahun kemarin itu SA mengeluhkan bahwasannya para anggota SA dalam melakukan penyeleksian tidak memperoleh informasi yang komprehensif terkait apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan dari sivitas akademika. Nah, maka dari itu, dengan forum Sarasehan kemarin dibuat dengan satu arah dan menghadirkan seluruh anggota SA dan juga Panja dan juga para bakal calon rektor, harapannya para pemangku kebijakan ini dapat memperoleh informasi yang komprehensif. Ini loh yang menjadi permasalahan di tingkat mahasiswa, ini yang menjadi permasalahan di tingkat pendik dan seterusnya. Nah, selain itu juga kemarin telah disebarkan ya Google Form untuk penjaringan aspirasi yang telah masuk sekitar 700-800-an aspirasi, dan hal itu dijadikan rujukan bagi SA nanti dalam melakukan penilaian dalam penyeleksian para bakal calon rektor. Jadi harapannya di tahun ini SA dalam seleksi bisa lebih objektif karena telah mempunyai standar ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan di tingkat mahasiswa, dia dapat mengkomparisi melihat apakah program kerja yang ditawarkan tersebut telah mampu menjawab permasalahan yang ada, seperti itu. Nah, kemudian dalam forum penjaringan aspirasi publik kemarin bersifat lebih dua arah, di mana awalnya pada forum Sarasehan kita dari mahasiswa yang lebih banyak menyampaikan, dalam forum penjaringan aspirasi publik karena bakal calon rektor yang lebih banyak menyampaikan, menawarkan sebuah gagasan lah atau solusi-solusinya dari permasalahan yang telah disampaikan dalam forum Sarasehan kemarin, seperti itu. Dan kemarin juga mungkin dari kakak ada yang udah hadir ya secara luring ataupun bersamai melalui menyaksikan dalam channel YouTube UGM. Di sana kemarin telah ditanyakan ke 6 bakal calon rektor terkait beberapa isu yang ada di mahasiswa. Dan kalau kakak yang belum sempat hadir, bisa menyaksikan siaran tunda ulangnya pada channel YouTube UGM. Dan dalam waktu dekat ini, tahapan yang akan dilalui yaitu seleksi oleh SA di tanggal 12 Mei. Nah, setelah itu di tanggal 20 Mei akan dilakukan pemilihan dan penetapan oleh MWA. Nah, kemudian kenapa sih 2 tahapan ini aku tandai kuning ya? Karena pada sela-sela 2 tahapan inilah acara inti dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan, yaitu forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan juga forum tingkat universitas, seperti itu. Next. Nah, mungkin dari kakak semua ada yang terbesit ya di pikirannya, sebenarnya apa sih peran dari MWM dalam pemilihan rektor ini, dan kenapa kami dari mahasiswa pasca sarjana perlu untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Nah, jadi yang ingin aku sampaikan bahwasannya peran utama yang ada di MWM itu adalah berdasarkan peraturan, MWM ini sebagai satu-satunya ya perwakilan dari mahasiswa yang dapat atau mempunyai hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor. Karena berdasarkan peraturan, yang memiliki kewenangan untuk memilih rektor itu adalah anggota MWA. Sedangkan saat ini kita ketahui anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa masih ada 1 ya. Jadi akhirnya MWM inilah sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa yang memiliki hak suara untuk memilih calon rektor secara langsung.
Nah, maka dari itu di sini aku melihat bahwasannya suara yang dibawa oleh MEUM ini harus benar-benar merupakan suara mahasiswa, bukan suara kepentingan individu dari MEUM ataupun kepentingan golongan tertentu. Nah, maka dari itu di tahun ini aku coba mendorong bagaimana dapat terciptanya transparansi dan juga partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM. Selain itu, dengan tergabungnya MEUM ke dalam Panja, maka MEUM juga memiliki peran tambahan, yaitu perlu untuk mengedukasi atau menyosialisasikan bagaimana sih proses pemilihan rektor di UGM kepada seluruh mahasiswa, yang salah satu rangkaiannya yang kita laksanakan pada sore hari ini. Kemudian MEUM juga perlu menjelaskan sejauh mana sih mahasiswa tersebut dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan rektor di UGM. Seperti itu. Next. Nah, tadi kan aku menyinggung ya terkait transparansi dan juga partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor di UGM. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sih bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa yang dapat ditawarkan? Nah, yang pertama berbicara terkait transparansi, dari Panja telah coba menyediakan portal sistem informasi terpadu ya, melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Nah, jadi melalui website tersebut apabila kakak-kakak semua mengunjunginya, maka akan diperoleh tuh informasi mengenai pemilihan rektor di UGM terkait apa yang membedakan dari tahun ini dengan 5 tahun kemarin, for apa saja yang perlu didaftarkan oleh para pendaftar, dan saat ini ada berapa bakal calon rektor dan bagaimana profil dari keenam bakal calon rektor tersebut. Nah, itu semua informasinya ada di website. Nah, tapi aku juga menyadari bersama dengan teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa atau aku menyingkatnya PRTM, itu tidak banyak ya mahasiswa mungkin yang sering melakukan visit terhadap website. Mungkin lebih dekat dengan sosial media seperti Instagram, Line, Twitter, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, aku bersama dengan teman-teman PRTM mencoba untuk mengemas informasi yang ada dalam website tersebut ke dalam sebuah postingan yang lebih sederhana dan dapat mudah diserap, yang kemudian dipublish ke dalam official account dari MEUM dengan tajuk Update Pilrek. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa postingan ya yang telah dikeluarkan. Di awal kemarin telah dikeluarkan mengenai siapa saja 7 pendaftar yang masuk ke dalam Panja, kemudian setelah itu dijelaskan kenapa satu pendaftar dinyatakan gugur dan kenapa bakal calon rektornya siapa saja. Dan yang terbaru kemarin telah dipublish terkait bagaimana profil atau background dari keenam bakal calon rektor terkait riwayat pendidikannya, riwayat jabatannya, dan juga motivasinya secara personal dalam mendaftarkan diri sebagai calon rektor. Seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara terkait partisipasi ya. Nah, dari Panja itu telah berusaha ya untuk menyediakan ruang mahasiswa dapat berpartisipasi dalam rangkaian pemilihan rektor di UGM. Melalui apa? Melalui forum-forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Seperti kemarin dalam forum Sarasehan telah disediakan khusus forum mahasiswa yang kemarin dihadiri kurang lebih 350-an mahasiswa, dan kemudian di tanggal 26 kemarin telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik, dan juga mahasiswa diberikan kuota ya untuk hadir secara luring, dan juga dibuka acaranya, dan mahasiswa yang tidak dapat hadir secara luring juga dapat mengawal melalui live YouTube channel UGM. Nah, sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana partisipasi mahasiswa ini kemudian dapat tertransformasi dengan diadakannya pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Seperti itu. Next. Ini mungkin sekedar informasi buat kakak-kakak semua terkait wajah-wajah dari keenam bakal calon rektor ya. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan dan angkatan dekan di sana. Beliau salah satu bakal calon yang cukup berpengalaman ya, karena tahun ini merupakan tahun ketiganya dalam mengikuti pemilihan rektor di UGM. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset. Yang ketiga ada Prof. Din Darlianto, beliau dari Fakultas Teknik juga, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Energi.
Yang keempat ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK dan selaku dekan di sana. Yang kelima ada Prof. Sigit Rianto, beliau dari Fakultas Hukum dan mantan dekan di sana. Dan yang terakhir ada Prof. Teguh Budi Pitojo, beliau dari Fakultas Kedokteran Hewan dan selaku dekan di sana saat ini. Next. Oke, mungkin sekian aja ya kakak semua yang dapat aku sampaikan terkait bagaimana proses pemilihan rektor di UGM khususnya yang dilaksanakan oleh Panja. Sedangkan proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu akan lebih detail dan lanjut dijelaskan oleh Mas Pandu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bli Kevin. Sebelumnya perkenalkan, aku Pandu dari Fakultas Hukum gitu. Mungkin di sini aku akan jelaskan ya kalau tadi Bli Kevin sudah menjelaskan seperti apa pemilihan di organnya. Di sini aku lebih menjelaskan bagaimana proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri, yang mana nanti hasil dari pemilihannya akan dimandatkan kepada Bli Kevin untuk dipilih oleh MUM di tingkat MWA. 3 poin bahasan. Pertama, terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor itu sendiri. Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana proses atau mekanisme pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Dan juga terakhir ada pula akan dijelaskan siapa saja sebenarnya pemegang hak suara dalam pemilihan rektor itu sendiri. Terkait dengan urgensi, aku mencoba merangkumnya ke dalam 3 poinnya. Pertama, itu terkait dengan bagaimana peran kita semua dapat berpartisipasi untuk kebaikan UGM 5 tahun ke depannya. Nah, mungkin kalau aku jelaskan kemarin ke teman-teman yang sarjana ya, kalau kayak gitu ya, aku menjelaskan bagaimana sebenarnya mungkin pengawalan kita itu terkait dengan pemilihan rektor itu sebenarnya tidak terlalu berdampak kepada kita ya 2019 atau 2020 ya, tapi lebih berdampak ke angkatan-angkatan selanjutnya, mungkin 2022, 2023, 2024, dan juga 2025. Nah, penting bagi kita untuk menjaga bagaimana UGM 5 tahun ke depan itu tetap sesuai dengan marwah universitas kerakyatannya. Misalnya UKT-nya tidak naik lah, sesimpel itu. Nah, itu penting bagi kita untuk menjaganya. Nah, salah satunya adalah dengan mengkritisi rencana kebijakan para bakal calon rektor untuk kemudian menjadi calon rektor gitu. Kemudian kedua, terkait dengan bargaining position. Mungkin kalau dari aku dulu juga seringnya bernegosiasi dengan dekanat atau rektorat. Nah, pasti yang menegosiasi melakukan lobbying dengan para pemangku kebijakan butuh ya dukungan daripada mahasiswa UGM sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk mengubah suatu kebijakan publik itu sendiri. Nah, pengawalan pemilihan rektor itu dirasa menjadi salah satu cara untuk meninggikan bargaining position. Karena nanti menunjukkan kepedulian, menunjukkan bahwasanya suatu isu yang diadvokasikan merepresentasikan mahasiswa. Dan juga yang terakhir, poin ketiga, terkait dengan pemantauan atau pengawasan, mungkin aku tidak akan mempertanyakan bagaimana pemilihan di organnya seberapa objektif itu, tetapi manusia tetaplah manusia, pasti tidak menutupi kemungkinan untuk terjadinya suatu kelalaian atau bahkan worst case-nya kejanggalan. Nah, maka perlulah kita sebagai mahasiswa untuk menjadi salah satu aktor check and balance. Sehingga nantinya jikalau ada indikasi kejanggalan bisa dilaporkan tuh ke universitas atau juga misalnya ke Bli Kevin. Dengan tujuan terakhirnya, rektor terpilih itu harapannya telah lulus dengan sesungguhnya, telah tidak mempunyai permasalahan hukum gitu, sesuai dengan syarat-syarat yang telah diejawantahkan dalam regulasi yang berlaku. Nah, kemudian konkretnya bagaimana sebenarnya proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri? Aku mencoba menyajikannya dalam sebuah lini masa gitu ya. Pertama-tama kemarin sudah ada musyawarah mahasiswa. Musyawarah mahasiswa itu apa? Musyawarah mahasiswa itu musyawarah ya, namanya saja musyawarah yang dihadiri oleh 21 lembaga, yaitu di tingkat S1 ada fakultas sekolah yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, BEM, dan juga lembaga yang mewakili lainnya. Gelanggang ya, UKM yang diwakili oleh Forum Komunikasi KM, dan juga KKK Pascasarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana.
Nah, di musyawarah tersebut telah disepakati bahwasanya nanti sistem pemilihannya akan menggunakan sistem 2 tingkat atau menggunakan sistem electoral college ya, berdasarkan kajian, yang mana nanti ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan juga ada forum tingkat universitas. Jadi kakak-kakak di sini tidak memilih secara langsung kayak gitu. Nah, lebih lengkapnya nanti akan aku jelaskan, tapi kembali lagi ke musyawarah mahasiswa, itu produk konkretnya itu adalah berita acara yang telah telah dituangkan eh, sistemnya seperti apa kayak gitu dan telah disepakati oleh semua peserta yang hadir. Begitu terkait dengan musyawarah mahasiswa, kemudian kita lanjut ke serawang mahasiswa, mungkin acara kita di sore hari ini. Ya, sebagaimana mungkin sudah ada di kerangka acuan kegiatannya juga, musyawarah mahasiswa itu ibarat sosialisasi kecerdasan publik terkait dengan bagaimana pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa dan di tingkat UGM, di tingkat organ itu sendiri kayak gitu. Tujuan utamanya daripada serawang mahasiswa ini adalah supaya nanti forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu lebih ramai, lebih banyak pesertanya, dan juga peserta yang hadir telah mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga nanti keputusan yang diputuskan, dikeluarkan dalam forum itu lebih representatif kayak gitu. Nah, selain itu sebaliknya, Serawung ini juga menjadi tempat bagi kami panitia pelaksana pemilihan rektor tingkat mahasiswa dan juga MWOM untuk menjaring aspirasi kakak-kakak seperti itu. Jadi misalnya ada satu atau dua saran, dan silahkan disampaikan di Serawung di forum ini. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pemilihannya ya, yaitu masuk ke forum tingkat fakultas sekolah gelanggang. Nah, jadi di sini dalam konteks sekolah pascasarjana misalnya kakak-kakak akan melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya. Kayak gitu. Jadi di tingkat pascasarjana, di sekolah pascasarjana nanti ada forum gitu ya. Nah, seperti apa mekanismenya? Nah, itu dikembalikan lagi ke kakak ya, misalnya mau musyawarah besar gitu, di mana setiap mahasiswa pascasarjana punya bobot suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau misal mau menggunakan musyawarah perwakilan, yaitu dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah himpunan mahasiswa pascasarjana bisa aja. Atau mungkin mau langsung voting, nah itu bisa saja. Akan tetapi itu menyesuaikan dengan budaya dan kultur yang hidup di dalam sekolah pascasarjana itu sendiri. Tentu kami dari panitia kurang mengetahui atau tidak berhak ya untuk menentukannya, karena nanti pasti membentuk implikasi sendiri. Itu kembali ke kakak dari himpunan mahasiswa pascasarjana untuk menentukan mekanismenya seperti apa, kayak gitu. Nah, nanti hasilnya itu bukan satu nama yang dikeluarkan, tetapi dua nama. Jadi kita menggunakan sistem rank choice voting ya. Jadi ada pilihan pertama dan juga ada pilihan kedua. Kayak gitu. Untuk nanti disumbangkan ke forum tingkat universitas. Nah, gitu. Terus nantinya juga dari musyawarahnya, dari forumnya itu nanti dituangkan dalam berita acara. Berita acara forum tingkat fakultas sekolah gelanggang. Yang mana berita acaranya nanti diisi dengan rasionalisasi, dengan mekanisme yang telah dipilih kakak. Jadi nantinya ibaratnya suara yang dituangkan dalam forum tingkat universitas itu bukan suara kosongan, bukan suara yang tidak berkualitas, tetapi dibalik dari suara yang disumbangkan dalam forum tingkat universitas ada rasionalisasinya yang dituangkan dalam berita acara. Nah, kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya itu bisa mulai dilaksanakan tanggal 13 sampai 18 Mei. Terkait dengan waktu pelaksanaannya, apakah 1 atau 2 atau 3 hari, nah itu dikembalikan ke kakak. Sekiranya butuh 1 hari saja, nah itu silahkan. Atau 2 atau 3 atau 4 hari, nah itu juga dipersilahkan. Selama keputusannya dapat diambil sebelum tanggal 19 Mei. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke forum tingkat universitas ya, di mana 21 lembaga yang telah menandatangani musyawarah mahasiswa itu langsung voting ya. Jadi langsung voting, tidak musyawarah lagi tetapi langsung voting gitu. Menggunakan rank choice voting system di mana nanti ada pilihan pertama dan pilihan kedua, nah itu langsung dituangkannya gitu ya. Untuk nanti suara terbanyak itu akan dimandatkan kepada Beli Kevin untuk dipilih di tingkat MWA gitu. Nah, tapi kembali lagi suaranya itu tidak hanya langsung voting saja, tetapi nanti pada saat pembacaannya, karena sifat votingnya nanti terbuka ya demi akuntabilitas, itu nanti dibacakan pula berita acara forum tingkat fakultas sekolah gelanggang yang mana nanti
dibacakan seperti apa rasionalisasinya, dialektikanya yang ada di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang untuk nantinya dikompilasi. Itu. Nah, itu dilaksanakan tanggal 19 Mei, untuk kemudian nantinya terakhir adalah tanggal 20 Mei pemilihan di tingkat MWA oleh MWM. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya pemegang hak suara dalam pemilihan rektor di tingkat mahasiswa? Di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu dikembalikan lagi ke KKK. Misalnya mau tadi ya musyawarah besar, musyawarah raya, itu bisa aja seluruh mahasiswa pasca sarjana itu bisa saja. Atau misal menggunakan musyawarah perwakilan. Nah, di sini aku memberikan contohnya musyawarah perwakilannya. Misalnya mau ada lembaga-lembaga mahasiswa, mau ada himpunan-himpunan di bawah himpunan mahasiswa sarjana, atau misalnya perwakilan angkatan, nah itu bisa saja. Atau misalnya mau langsung voting ya, ibaratnya seperti pemilihan umum, nah itu bisa saja. Tapi harapannya forumnya dapat dijalankan secara inklusif, partisipatif, dan juga menghasilkan keputusan yang representatif. Nah, itu sebenarnya dikembalikan ya. Beda halnya dengan forum tingkat universitas, itu sifatnya fix ya, yaitu yang punya hak suara adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM, atau lembaga yang mewakili. Itu kalau di tingkat sarjana. Kalau di tingkat pasca sarjana itu diwakili oleh himpunan mahasiswa sarjana, dan juga gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Nah, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke Beli Tugus. Oke. Oke, mungkin itu tadi penyampaian dari Bli Kevin dan Mas Pandu tentang bagaimana nanti pemilihan rektor di tingkat mahasiswa secara umum dan di mahasiswa. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya dari Kak Pasca, apakah ada yang ingin menanggapi dulu terkait penyampaian dari Bli dan Mas Pandu? Kami persilakan. Oke, baik. Sudah ada Mas Muhammad Arif Rahman, ya. Langsung aja, nih, Bli. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menanyakan terkait dengan materi yang disajikan oleh pemateri tadi, apakah bisa disampaikan ke forum seperti itu? Oh iya Mas, di-sharein lagi ya? Ya, terima kasih. Terlihat? Bukan, maksudnya di-share ke ini. Oh, oke, Ya, ke chat ya berarti ya? ya betul. Oh, siap. Ya, Ya, terima kasih. siap. Siap. Oke, cukup Mas Muhammad Arif Rahman? Cukup, selebihnya luar biasa. Terima kasih. Wah, mantap. Mungkin Kalau dari kakak-kakak ya, semuanya, dengan amin. amin. Mungkin dari kakak-kakak pasca yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ingin menyampaikan sesuatu gitu tentang pemilihan rektor ini? Ya, mungkin izin masuk ya, Mas Tugus ya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih pemaparan yang telah diberikan oleh Li Kevin ya dan Mas Pandu, sangat menarik, sangat partisipatif ya. Jadi apa namanya, luar biasa karena telah melibatkan mahasiswa pasca ya. Setidaknya sebelumnya di sini kan kita ada tergabung dari beberapa prodi, baik dari tingkat S2 maupun S3 doktoral ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum tanggal 20 itu memang dari kita, dari forum mahasiswa pasca yang S2 dan S3 itu harus menentukan dua calon rektor gitu. Nah, pertanyaannya kemudian yang kedua adalah, ini menarik nih jika dikupas antara bakal calon rektor dengan calon rektor. Nah, kemudian kapan kiranya dapat dikerucutkan menjadi 3 calon rektor? Apa kemudian konsekuensinya apabila yang kita pilih dari teman-teman pasca sarjana memilih yang bakal calon rektor gitu, jadi tidak masuk ke dalam calon. Apakah ada konsekuensi logis tersendiri yang dihadapi teman-teman pasca gitu?
Mungkin itu saja dulu pertanyaan pemantik sambil menunggu teman-teman yang lain. Jika masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya kira ini forum yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ini yang menjawab mau dari Bli atau Mas Pandu? Oke, mungkin aku jawab duluan ya, Mas Tugus. Untuk kapan dari bakal calon rektor tersebut akan dihasilkan menjadi 3 calon rektor, itu nanti seperti tadi yang aku udah sampaikan, bakal kita dapatkan setidaknya di tanggal 13 Mei, Mas. 13 Mei. Jadi kan 12 Mei itu akan dilakukan seleksi oleh SA. Nah, setelah dari SA itu akan di ranking, kemudian ranking 1, 2, 3, dan bakal calon rektor yang memperoleh ranking 1, 2, 3 tersebut akan ditetapkan sebagai calon rektor. Seperti itu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Mungkin dari Mas Pandu ada tambahan lagi nggak? Ya, mungkin tadi yang pertanyaan pertama terkait dengan apakah mesti sebelum tanggal 20 gitu ya, Mas. Itu ya sebenarnya bukan sebelum tanggal 20, sebelum tanggal 19, karena kalau di forum tingkat fakultas, sekolah, universitas itu kan mungkin setelah ada pengumuman 3 calon rektor itu ya, 3 calon rektor diumumkan terus langsung bisa mengadakan forum itu sendiri. Nah, nanti di hari terakhir sebelum tanggal 20 itu nanti perlu ada voting di tingkat universitas, di se-UGM, di antara mahasiswa, untuk menentukan kira-kira Bli Kevin ini milihnya kemana, kayak gitu. Jadi bisa dalam kisaran 13-18 Mei. Jadi, kenapa perlu tanggal 20 itu, yaitu sehingga nantinya Bli Kevin bisa menentukan memilihnya di organ MWA itu seperti apa. Gitu mungkin, Mas Rahmat, dan aku kembalikan ke Mas Tugus. Oke, bagaimana Mas Rahmat? Sudah terjawab ya? Oke, boleh ada tanggapan lagi, Mas Tugus? Boleh Mas. Baik, terima kasih. Jika demikian, berarti harus ada forum sebelumnya yang memaparkan kepada kami gitu track record calon rektor ataupun bakal calon rektor, atau kita mandiri sendiri gitu, mandiri dalam artian cari sendiri gimana nih track recordnya sebelum kita melakukan pemilihan itu. Dan kemudian setelah kita melakukan sebelum memilih itu, tentunya kita harus sepakati dulu kan mekanismenya seperti apa. Bisa dikatakan apakah pakai mekanisme musyawarah, kemudian jika deadlock bisa voting ataupun lobbying dan sebagainya. Apakah itu ditentukan oleh kita sendiri atau nanti dari HMP yang membuat, atau dari MWA itu ada mekanisme tersendirinya. Setidaknya untuk memudahkan ya, karena dari sini ada beberapa teman-teman yang dari pasca kayak harus menyesuaikan lagi jadwalnya gitu. Mungkin seperti itu sih terkait mekanisme dan juga mengenai track record nih, karena itu sangat penting ya menurut saya sebelum memilih untuk mengetahui track recordnya. Terima kasih Mas Tugus. Oke, ditanggapi Bli? Oke, mungkin aku izin nanggapin pertanyaan yang pertama tadi ya, Mas Rahmat ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu nanti mungkin Mas Pandu karena lebih ke teknis pemilihan rektor di tingkat mahasiswanya ya. Nah, untuk track record itu sebenarnya kemarin kan udah dipublish ya di OA MWUM terkait bagaimana sih background dari ke-6 bakal calon rektor ini. Tapi memang kalau kita katakan itu masih sifatnya normatif ya. Jadi masih ya informasi terkait riwayat pendidikannya, riwayat jabatannya. Nah, mungkin masih belum bisa memberikan betul-betul gambaran lah buat mahasiswa kan. Walaupun udah ada kayak bagaimana opininya secara personal dari ke-6 bakal calon rektor terkait motivasinya dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor seperti itu. Nah, tapi dalam waktu dekat nanti akan ada postingan lagi yang akan naik, yaitu terkait transparansi terhadap formulir 4. Formulir 4 itu terkait daftar riwayat hidup dari masing-masing bakal calon rektor. Nah, itu nanti akan dipublish di official account MWUM dan teman-teman kakak semua bisa mengaksesnya tanpa terkecuali. Nanti jika biasanya sih kami kalau bisa ada update dari koordinator klaster dari yang menaungi HMP dan juga Forkom kan Mas Tugus. Biasanya Mas Tugus akan memforward sih ke grup yang ada, ke grup klasternya, akan memforward informasi yang terbaru. Nah, itu nanti harapannya dari
dokumen tersebut dipublish, setidaknya dari mahasiswa tersebut bisa betul-betul mengetahui lah, karena di sana lengkap informasinya terkait pengalamannya dia apa saja, achievementnya selama ini apa, mungkin experience jabatannya apa, penelitiannya apa aja yang dihasilkan. Kemudian yang terpenting menurutku sih di sana ada 24 pertanyaan yang dijawab secara tertulis oleh keenam bakal calon rektor. Nah, 24 pertanyaan itu mengandung pengujian terhadap bagaimana aspek kepemimpinan dan manajerial dari masing-masing bakal calon rektor. Nah, aku rasa dengan nanti itu akan dipublish, akan udah cukup sih betul-betul memberikan informasi ke seluruh mahasiswa terkait bagaimana sih background dari keenam bakal calon rektornya. Nah, sedangkan mengenai program kerja yang ditawarkan, selain ada jawaban dari 24 pertanyaan tadi, kemarin kan sudah dilaksanakan tuh forum penjaringan aspirasi publik. Nah, kalaupun nggak bisa hadir, mungkin bisa di-review lagi bagaimana program kerja yang ditawarkan dari keenam bakal calon rektor. Atau nanti belum tahu ke depan, jika bisa jadi di ke depan sambil mengisi dari panitia PRTM, bisa saja nanti coba meringkas ya ataupun merangkum bagaimana program kerja dari yang ditawarkan oleh 3 calon rektor yang ditetapkan nanti oleh SA, untuk bisa mereminder lagi seluruh mahasiswa apa yang membedakan daya tawar dari masing-masing keenam bakal calon rektor. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ya untuk Mas Rahmat. Untuk pertanyaan kedua, mungkin bisa dijawab sama Mas Pandu. Baik, terima kasih Bli Kevin. Terima kasih juga Mas Rahmat atas pertanyaannya. Mungkin terkait dengan mekanisme itu sebenarnya pada dasarnya itu dikembalikan lagi ke masing-masing lembaga gitu. Jadi misalnya kalau di tingkat sarjana tuh kan per fakultas nih, itu dikembalikan lagi ke per fakultas. Dalam konteks ini berarti dikembalikan lagi ke teman-teman kakak di sekolah pasar sarjana, yang mana nanti bisa juga difasilitasi oleh himpunan mahasiswa pasar sarjana. Itu sesuai dengan kultur dan budayanya. Nah, tetapi nanti kami dari panitia pelaksana akan menyiapkan semacam buku panduan. Jadi ibaratnya memberikan apa ya, mungkin seperti guidance saja, sifatnya seperti advice saja, itu bisa memberikan nanti mungkin bisa dipakai untuk memandu kakak sekiranya sistem mana, tata tertib mana yang cocok untuk mengadakan forum itu sendiri, kayak gitu. Tapi sifatnya hanya pilihan ya, jadi misalnya nanti aku berikan gambaran aja, mungkin nanti konteksnya mungkin hanya 3 pilihan, yaitu musyawarah raya, musyawarah perwakilan, dan juga voting, kayak gitu. Jadi hanya pilihan saja, nah itu pilihannya dikembalikan lagi ke kakak mau menggunakannya seperti apa, kayak gitu. Begitu, mungkin Mas Rahmat. Aku kembalikan ke Mas Tugus. Oke, terima kasih Mas Pandu, Bli Kevin. Mas Rahmat, ada follow up lagi Mas? Jadi saya cukup, Mas. Oke. Dari kakak-kakak yang lain, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan tentang penyampaian tadi, atau mau menyampaikan sesuatu mungkin tentang pemilihan rektor? Oke, silakan Mas Faizar Al-Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Faizar Al-Farid Jakaya, perwakilan dari MMPT, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari HMP, UGM, dan juga panitia pelaksana acara pada sore hari ini. Baik, mungkin saya sedikit menyoroti tentang pembangunan yang ada di UGM, di mana kita ketahui bersama bahwa masih ada gedung-gedung yang sedikit bermasalah atau yang bisa kita katakan mangkrak ya, seperti itu. Salah satunya gedung yang mau direncanakan UGM Plaza di Jalan Kaliurang. Nah, mungkin saya menanyakan masalah penyelesaiannya itu seperti apa dan progresnya sampai sekarang bagaimana. Karena saya pikir itu rektor perlu menyelesaikan hal itu, karena kita sesuaikan dengan visi UGM, di mana UGM ini menjadi pelopor universitas yang berkelas dunia, di mana salah satu universitas berkelas dunia itu harus didukung dengan infrastruktur seperti itu. Mungkin teman-teman dari HMP bisa menyampaikan aspirasi kami, yaitu tentang penyelesaian gedung tersebut.
Ya, kurang lebih seperti itu. Karena saya kira sudah cukup lama ya, karena dari tahun 2016 saya kira itu sudah selesai, namun belum beroperasi sampai sekarang. Ya, kemudian yang kedua, saya sedikit punya masukan terhadap UGM karena kita melihat sekarang di segala penjuru atau segala pelosok di Indonesia ini, universitasnya itu sudah mencanangkan program Green Campus, yang mana Green Campus ini merupakan sebuah kampus yang apa namanya ya seperti itulah. Kemudian kita melihat salah satu masalah kalau kita masuk ke UGM itu bukan kartu parkir ya, di gerbangnya itu kan masih menggunakan kertas. Mungkin itu bisa dilakukan inovasi tentang berbasis RFID seperti itu, atau maksudnya identitas motor kita itu sudah terdaftar di Smaster. Jadi ketika kita masuk tidak perlu apa namanya ya, melapor ke petugas gerbang. Namun ketika kita keluar nanti kita tinggal memakai kartu mahasiswa kita untuk keluar dari kampus. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ditanggapi oleh Kevin. Oke, terima kasih. Tadi aspirasinya ya Mas Faizar. Mungkin aku izin menanggapi beberapa aspirasi yang tadi disampaikan. Pertama itu terkait UGM Plaza yang mungkin aku tafsirkan itu dimaksud Gama Bookstore ya, benar Mas ya? Yang di Kaliurang itu ya? Ya, betul sekali Mas. Oke. Nah, terkait kasus Gama Bookstore memang ini sudah cukup lama ya case-nya ya. Dan case-nya cukup campur aduk lah antara politis dengan juga hukum. Dan lawan dari UGM sendiri pun sebenarnya itu masih alumni UGM juga. Tetapi terakhir kali itu kan sebenarnya yang lebih mengatasi adalah yang ditugaskan dari rektor itu yang mengatasi adalah Prof. Paripurna selaku wakil rektor bidang kerjasama dan alumni, sedangkan dari MWA yang ditugaskan untuk mengatasinya adalah Pak Menhub Budi Karya. Nah, terakhir kali ketika aku menanyakan terkait case tersebut, memang saat ini sedang dalam proses, Mas. Sedang dalam proses untuk melakukan mediasi dan negosiasi. Karena memang kemarin dari tahun 2016 itu sudah sempat beberapa kali, intinya karena ini masih ada hubungan sesama UGM, dari UGM kurang berkenan lah jika kira nanti bersengketa ke pengadilan. Akan lebih baik jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Cuman memang hasil negosiasi terakhir itu belum menemukan titik temu mengenai nominal kompensasinya, tetapi saat ini masih proses juga untuk kemudian melakukan negosiasi dan mediasi dari UGM dengan company yang bersangkutan lah di sana. Itu. Nah, untuk masukan tadi, aku secara pribadi juga sepakat bahwasannya rektor terpilih nantinya perlu juga berfokus bagaimana infrastruktur dari UGM itu perlu dilakukan pembenahan agar bisa dapat menopang ya atau mendukung aktivitas-aktivitas dari mahasiswa. Nah, untuk terkait rencana strategis dari pembangunan, sebenarnya itu sudah masuk ke dalam rencana strategis yang 5 tahunan yang akan dilaksanakan oleh rektor. Nah, jadi nanti rektor baru terpilih akan diminta untuk menyusun rencana strategis. Rencana strategis 5 tahun ke depan, arah pembangunannya akan berkonsen di mana. Seperti itu. Nah, itu biasanya nanti akan disahkan melalui peraturan MWA. Dan nanti terkait peraturan mengenai rencana strategis dari rektor seperti apa, kakak-kakak semua bisa dapat mengaksesnya melalui website Hukor. Nah, seperti kemarin, jika kakak pasca ingat, di tahun lalu kita mengadakan GIC ya, atau Gajah Mada Intellectual Club, itu kan kenapa akhirnya isu kawasan kerohanian didorong kembali, karena memang itu masuk ke dalam revisi rencana strategis dari Prof. Panut selaku rektor. Nah, ketika itu masuk ke dalam rencana strategis, berarti konsekuensinya setidaknya sebelum beliau lengser, ini pembangunan harus sudah berprogres, tahapannya sampai mana. Seperti itu. Makanya kemarin DGG itu kan akhirnya didorong dan akhirnya diperoleh informasi mengenai timeline rencana pembangunannya seperti apa. Seperti itu. Nah, begitu juga terkait Green Campus, memang
saat ini tuh kampus-kampus didorong ya untuk menjadi green campus, dan ini juga salah satu menjadi alasan kenapa akhirnya akan dibangun New Gelanggang ya kalau aku menyebutnya. Nah, New Gelanggang itu desainnya kan jika Kakak mengakses ke official account dari MUM itu telah ada transparansi mengenai desainnya seperti apa ketika terakhir audiensi. Itu memang nantinya diharapkan akan menjadi green space juga karena di atasnya akan disediakan rooftop dan juga akan jadi wadah ruang terbuka hijau lah di sana seperti itu. Nah, selain itu juga sebenarnya beberapa program-program yang sedang didorong oleh UGM sendiri itu saat ini sedang mendorong green socio entrepreneur gitulah intinya. Nah, itu rencana akan didorong di bagian food park yang akan saat ini masih dalam proses pembenahan, tetapi kalau ruang space hijau awalan nanti akan didorong dari pembangunan gelanggang yang saat ini sedang dalam proses. Seperti itu sih. Kemudian terkait aspirasi mengenai masuk kampus ya, masuk kampus tanpa menggunakan karcis atau RFID yang tadi diusulkan, itu aku rasa sebuah aspirasi yang bagus, dan ini mungkin bisa menjadi catatanku juga ya, nanti mungkin bisa menjadi wadah pengusulan terhadap pemangku kebijakan di IGM lah di sana. Seperti itu mungkin dari aku, Mas Faizar. Baik, terima kasih banyak Bagus. Ada tanggapan lagi, Mas? Saya kira cukup, Mas. Ya, Oke. terima kasih, Mas. Oke, baik. Ini sebelumnya Mbak Fajar sempat request, jadi kesempatan diberikan ke Mbak Fajar dulu nih, Kak Rio. Nah, jadi ke Mbak Fajar, apakah sudah bisa, Mbak? Iya, udah beli. Silakan, Makasih. Ya, izin beli Kevin. Saya cuma mau menyampaikan sedikit aja terkait dengan acara Sarasehan kita kemarin. Ada beberapa masukan yang mungkin bisa dinotis sama teman-teman pasca ya dari acara kita Sarasehan kemarin. Yang pertama itu tentang kalau dari pasca ya, ini dari masukan dari pasca. Kemarin itu ada link and match, Tridharma, kemudian ada awareness terhadap radikalisme, kemudian tentang sistematika UKT dan terutama dalam hal refund UKT ya. Kemudian untuk LOA dan beasiswa, UKM khusus perhatian khusus terhadap UKM pasca sarjana, dan ketegasan UGM dalam hal memberantas kekerasan seksual. Ini masukan dari teman-teman pasca kemarin gitu. Kalau dari yang S1 tentu lebih banyak lagi ya, tapi kira-kira seperti ini. Dan kemudian nanti kalau teman-teman tonton YouTube-nya, tadi saya sudah memberikan link ya di chat, silakan dibuka YouTube-nya. Nanti teman-teman akan melihat seperti apa para bakal calon rektor menyampaikan visi dan misinya dan program-programnya beberapa hari yang lalu ya di Geraha Sabha Pramana. Nanti kan bisa mencerna sendiri ya rektor mana yang kira-kira pro dengan mahasiswa, mana yang kurang begitu. Nah, tetapi kemarin ketika acara tersebut kami kan diminta untuk menuliskan pertanyaan ya. Dan dari forum mahasiswa ya yang digagas oleh MWAUM, kami sepakat untuk bertanya ini, bagaimana strategi Anda untuk menyelesaikan permasalahan di mahasiswa terkait pemberlakuan SPMA, kekerasan seksual, pembangunan fasilitas kemahasiswaan, kesehatan mental, kebebasan mimbar akademik, perlakuan diskriminatif lingkungan kampus, dan radikalisme di kampus. Ini yang kemarin ditanyakan ke di acara forum penjaringan aspirasi publik itu. Nah, jawabannya nanti bisa dilihat sendiri teman-teman di YouTube, dan mohon juga untuk bisa searching atau membaca profil para bakal calon rektor supaya nanti kita bisa memutuskan yang terbaik begitu. Karena mau nggak mau kita juga di sini harus berpolitik ya dalam tanda kutip. Artinya kita harus memilih bakal calon rektor yang akan menang begitu. Kalau kita memilih yang akan kalah, percuma, nanti suara kita nggak terbawa kan gitu ya. Nanti mungkin bisa rembukan di akhirnya ya sama teman-teman dari S1 dan bagaimana nanti Bli Kevin memandang itu gitu. Tapi dari kita sendiri dari pasca sarjana seyogianya lah kita ya, karena kita sudah lebih tinggi ya pendidikannya. Jadi
coba tolong dilihat betul-betul siapa saja yang kira-kira gitu, 3 calon itu yang layak lah gitu, yang kira-kira bakalan mengakomodir kepentingan mahasiswa dengan lebih banyak gitu. Karena mahasiswa kan stakeholder terbanyak ya di kampus, kita ada puluhan ribu gitu mahasiswa di kampus gitu. Nah, ini suaranya tentu harus didengar. Karena itu saya mohon, saya dorong gitu ya teman-teman untuk bisa terus untuk melihat profil-profil beliau-beliau itu gitu. Nanti juga dari HMP akan juga ikut membantu ya, selain dari MWA akan mengupload profil-profilnya, nanti HMP juga akan melakukannya ya, ada ketua di sini. Nanti insya Allah kita akan juga melakukannya. Mungkin begitu aja, Bli. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fajar, luar biasa. Bli Kevin mungkin mau menanggapi, Bli? Oke, mungkin dari aku sedikit aja. Terima kasih Mbak Fajar udah membantu reminder ya ke kakak HMP terkait bagaimana forum penjaringan aspirasi publik kemarin dan juga forum Sarasehan. Ya, aku secara pribadi juga meminta bantuan lah kepada kakak semua, mohon izin untuk bisa membantu dalam menyukseskan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, karena harapannya di tahun ini suara yang nantinya akan aku bawa itu bisa betul-betul berasal dari suara mahasiswa. Dan harapannya ini bisa jadi pintu awal untuk kita melakukan pengawalan atau pengadvokasian 5 tahun ke depan. Karena aku melihat dengan MWM ini membawa suara mahasiswa, itu dapat menaikkan bargaining position mahasiswa lah di depan pemangku kebijakan. Bisa menaikkan, yang pertama, jika syukur-syukur ya, nanti suara mahasiswa tersebut kebetulan pas juga nih rektor terpilih. Nah, itu mungkin PR-nya bagaimana kita mengawal janji-janji yang ditawarkan. Tetapi jika nanti ternyata suara mahasiswa tersebut tidak sejalan dengan rektor terpilih, nah secara tidak langsung aku melihat ini menjadi pukulan keras bagi rektor terpilih. Karena anggota sivitas akademika atau elemen sivitas akademika yang akan mengganggu kebijakannya selama 5 tahun ke depan itu kan lebih baik mahasiswa sebenarnya. Dengan aksi-aksi yang digelar setiap tahunnya dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR rektor terpilih bagaimana bisa menarik hati mahasiswa nantinya. Di sini makanya aku katakan ketika nanti suara yang dibawa betul-betul suara mahasiswa itu dapat menaikkan bargaining position dari mahasiswa itu sendiri. Dan dorongan terkait usulan mengenai penambahan jumlah MWM itu juga mungkin lebih bisa realistis untuk kembali didorong. Walaupun kemarin naskah usulan sudah dikirimkan dan sudah disimpan, cuma memang saat ini pembahasan belum ada lebih lanjut, karena memang mungkin terkait peran dari MWM ini 5 tahun kemarin itu mungkin dirasa kurang ya. Jadi dan 5 tahun kemarin juga tidak ada hal yang bisa melegitimate bahwasanya MWM itu betul-betul memilih suara dari mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, harapannya dengan kita satu suara di pemilihan rektor kali ini bisa menjadi pintu awal lah untuk pengawalan kebijakan UGM 5 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, mungkin karena udah waktu ya, kesempatan terakhir tadi Mas Rio jadi ingin menyampaikan sesuatu, Mas? Oke. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rio dari keluarga mahasiswa Magister Hukum. Sebenarnya pertanyaan saya sudah sedikit dijawab, tapi saya ingin mempertegas saja bahwasanya pertanyaan saya ini mempertajam pertanyaan Mas Rahmat tadi ya yang belum dijawab. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila suara mahasiswa begitu kita tempatkan ke salah satu calon rektor, kemudian calon rektor itu tidak terpilih. Mungkin Bli Kevin sudah menjawab bahwa itu akan menjadi pukulan telak bagi rektor yang terpilih. Tetapi saya berbicara adalah bagaimana kita tetap mengawal opini kita, mengawal tadi ada banyak saran yang disebutkan Mbak Fajar begitu. Bagaimana cara kita tetap mengawal opini apabila nanti calon rektor yang terpilih itu bukan pilihan dari mahasiswa. Nah, ini juga pertanyaan menjadi saya, ketika pemilihan di tingkat MWA itu secara terbuka atau tertutup, apakah terbuka mahasiswa milih calon A atau bagaimana? Ini mohon bantu dijawab begitu. Terima kasih. Oke, silakan Bli. Oke, terima kasih Mas Rio tadi atas pertanyaannya ya. Mungkin tadi aku sudah singgung sedikit ya terkait bagaimana jika nanti konsekuensi logisnya jika ternyata pilihan mahasiswa tersebut tidak sejalan dengan rektor terpilih. Nah, aku mengharapkan dan aku juga menskemakan bahwasannya untuk pemilihan rektor ini tidak hanya sebatas pengawalan pemilihan di tanggal 20 Mei besok, tapi harapannya bisa menjadi
pintu awalan untuk kita melakukan pengawalan terhadap kebijakan UGM 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana itu bentuk implementasi nantinya? Rencana strategisku ke depan adalah setelah pemilihan besok tanggal 20, siapapun rektor yang nantinya terpilih, dan kita sudah menyematkan suara kita semua, masih sudah menyematkan suaranya, nanti akan aku usahakan untuk kita melakukan hearing awal dengan rektor terpilih untuk semacam membuat komitmen lah 5 tahun ke depan apa yang menjadi keresahan mahasiswa agar ini komitmen seperti contoh tidak memperlakukan SPMA, nanti bisa menjadi sebuah komitmen juga yang perlu disusun. Tetapi harapannya nanti komitmen yang disusun ini tidak redundant ya dengan fakta integritas yang ditandatangani. Jadi sekedar informasi buat kakak semua, salah satu bentuk perubahan juga yang dilaksanakan di tahun ini, di mana kalau kita perhatikan ke dalam peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 tadi, itu rektor terpilih perlu menandatangani fakta integritas. Nah, permasalahan yang terjadi 5 tahun lalu, dengan fakta integritas itu ditandatangani setelah adanya rektor terpilih, dilakukan negosiasi terhadap klausul dari fakta integritasnya. Nah, maka dari itu di tahun ini, fakta integritas menjadi rektor terpilih itu ditandatangani oleh ke-6 bakal calon rektor tanpa terkecuali. Nah, kalau misalnya mengunjungi dokumen fakta integritas yang terdapat di dalam website seleksi rektor tadi, itu dapat dilihat ada beberapa klausul terkait kepentingan mahasiswa ya yang akhirnya berhasil aku masukkan terkait bagaimana rektor terpilih tersebut concern ya untuk memberikan ruang seperti kebebasan akademik untuk mahasiswa dan juga mengatasi permasalahan dana abadi. Dana abadi kan kemarin menjadi usulan juga kan di dalam forum Sarasehan dan juga beberapa hal lainnya. Mungkin ini sambil aku gini ya, share screen ya. Kalau kita lihat ya, kelihatan ya. Nah, ini fakta integritas rektor terpilih, ini dokumennya sudah ditandatangani oleh ke-6 bakal calon rektor. Nah, kemarin yang berhasil aku dorong untuk memasukkan kepentingan mahasiswa bisa dilihat pada poin ke-4 dan 5. Nah, bisa dilihat bagaimana bahwasannya dari rektor terpilih nantinya berkomitmen untuk menjaga kebebasan akademik di lingkungan UGM dan mewujudkan kampus yang aman, nyaman, berkelanjutan, serta terbebas dari kekerasan seksual, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan UGM, dan juga ada poin terkait dana abadi pada poin ke-12. Nah, ini telah ditandatangani ke-6 bakal calon rektor, jadi seharusnya konsekuensinya siapapun rektor terpilih harus melaksanakan fakta integritas ini. Seperti itu, seperti bentuk komitmennya dia dalam menjadi rektor 5 tahun ke depan. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi bentuk rujukan awal kita ya untuk melakukan pengawalan terhadap kebijakan rektor 5 tahun ke depan. Di samping nanti ketika hearing awal itu kita mungkin bisa membuat sebuah komitmen yang lebih real lagi, seperti apakah terkait penggunaan fasilitas kemahasiswaan terkait gelanggang gitu misalnya inginnya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa jadi susun komitmen awal lah terhadap rektor terpilih. Begitu sih mungkin rencana strategisku ke depan, bagaimana agar mahasiswa tersebut bisa tetap masukkan kepentingannya ya, yang berpihak kepada mahasiswa, siapapun rektornya terpilih nantinya. Karena aku pun menyadari jika melakukan hitung-hitungan secara realistis dengan satu suara yang dipegang, tentu itu tidak akan menentukan secara signifikan rektor terpilih seperti itu. Tapi balik lagi, di saat kondisi seperti ini, pasti semua menjadi politisi ya, menyebarkan janji-janji manis yang sebenarnya maka dari itu aku melihat pengawalan yang terpenting adalah pengawalan kita melakukan selama 5 tahun ke depan dan mengunci komitmen dari rektor terpilih nantinya. Seperti itu sih mungkin dari aku, Mas Rio. Oke, Mas Rio ada follow up? Saya rasa sudah jelas berarti siapapun nanti rektor yang terpilih tetap ada mekanisme dari MWA UM begitu untuk mengawal opini-opini tadi yang sudah disampaikan begitu, tapi akan lebih menguntungkan apabila rektor yang terpilih ini adalah rektor yang kita pilih secara mahasiswa gitu ya. Siap. Terima kasih. Oke. Ini karena waktu sudah cukup lewat, apakah masih bisa dibuka Bli pertanyaan atau bagaimana? Bli atau Pandu?
Kalau masih ada mungkin silahkan, tapi kalau misalkan nggak ada dihitung mundur aja gitu bisa. Oke, dari kakak-kakak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Saya hitung mundur ya, dari hitungan 5 ke hitungan 1. 5, 4, Cukup 3. kayaknya. Oh, oke. 2, 1. Oke. Berakhir sudah sesi tanya jawab kita untuk acara sore hari ini. Terima kasih Bli Kevin, terima kasih Mas Pandu, dan kakak sekalian yang sudah aktif dalam forum ini ingin menggali bagaimana sih proses pemilihan rektor kita ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk sesi foto bersama. Mungkin dari kakak dan teman-teman bisa on cam dulu supaya semua terlihat wajahnya di foto nanti. Oke. Oke. Oke, langsung saja ya. Nanti dokumentasi dilakukan oleh Mas Bagus Aji Waskito. Udah siap, Ji? Oke, saya hitung ya. Tampilkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Ya, lagi sekali. Ganti gaya mungkin. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Kakak-kakak sekalian, terima kasih kakak-kakak dari HMP dan lembaga-lembaga lainnya sudah berkenan untuk hadir sore hari ini. Berakhir sudah acara kita sore hari ini. Aku, Tugus, selaku MC, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.